Yang saya sampaikan baru perang yang pertama, yaitu perang asimetris. Ada perang yang kedua, proxy war, perang boneka. Jadi sekarang Cina untuk menguasai Indonesia cukup dengan boneka. Artinya apa? Di Indonesia ini pengkhianat bangsa lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Kemudian ada perang yang ketiga, yaitu Neo-Cortex War, perang narasi. Bagaimana ketika umat Islam start 2016 kita lihat, untuk menghadapi umat Islam, Cina memberikan stigma radikal. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Sekarang rakyat dan umat Islam seluruh Indonesia semakin cerdas. Ternyata yang menuduh umat Islam di Indonesia radikal, ternyata mereka pengkhianat bangsa ini. Ternyata yang merusak negara ini, yang menuduh kita radikal. Itu maling teriak maling. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Nah sekarang sudah mulai cerdas kan umat Islam. Bahkan ketua MUI ketika rapat ditembak sampai kacanya pecah. Ternyata yang nembak digaji 200 juta untuk menggoncang kantor MUI pusat di Jakarta, karena waktu itu sedang rapat. Sampai seperti itu mereka. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang terjadi. Makanya pada saat Sudirman ini anggota Politbiro PKI zaman DNID, di pledoi sidang pengadilan dia katakan, jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara, dan dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Ternyata cita-citanya sekarang sudah tercapai. Ini loh. Dan Bapak Ibu tolong ini dicatat. Nah, setelah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, lanjut Impres nomor 2 2023, muncul lagi Kepres lagi. Nah ke depan kalau 2024 umat Islam gagal, PKI akan dijadikan bangsawan di Indonesia. Catat ini Pak, catat. Oleh karena itu ayo selamatkan NKRI, ayo kita all out 2024, gerakan perubahan, ayo kita bangkitkan. Allah sudah tegaskan dari surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan. Takbir, Allahu Akbar. Ini quantum change, quantum perubahan. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Ayo berubah, jadikan Indonesia dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ayo semangat bangkit. Kenapa? Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Pak, Bu, ini sudah teknis. Manakala umat Islam sudah berada di garda terdepan, insya Allah TNI akan membackup, karena TNI bukan alat penguasa, tapi TNI adalah alat negara. Kalau sudah negara dalam kondisi danger, TNI akan bersama rakyat menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh tokoh Sumatera Barat, yaitu Bapak Muhammad
Natsir, Allahumma yarham.